Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Oke, langsung saja seperti janji saya teman-teman ya, saya akan mengupdate Baby Dots ya setelah dijawab DM saya nge-DM tim Baby Dots Global ya, dan tim Baby Dots lainnya. Intinya itu tim apa ya, official tim ya, bukan tim kaleng-kaleng dan bukan tim panitia biasa ya. Mereka official tim dan mereka menanggapi, dan inilah jawaban mereka yang saya tunggu-tunggu. Mungkin di luar sudah ada yang review ya, tetapi kali ini jawabannya agak berbeda ya. Agak berbeda karena dia langsung translate sempurna dalam bahasa Indonesia juga. Terus teman-teman, ini berita valid ya, ini berita valid. Jadi saya rasa ini bisa menjawab segala pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita baca chattingnya teman-teman ya. Oke, jadi ternyata mereka sudah melakukan AMA ya, terkait banyak sekali pertanyaan dari Baby Doge holder ya, Baby Doge Army lah ya. Banyak sekali pertanyaan dan mereka langsung menanggapi dengan mengadakan AMA atau Ask Me Anything. Oke, ini sudah keluar ya. Sekali lagi mungkin kalian bisa, ini sudah diupdate juga ya setahu saya di Baby Dutch Indonesia ya, di grup setahu saya sudah diupdate di situ. Dan ini jawaban yang agak berbeda sedikit ya, tapi cuma berbeda berapa kata lah teman-teman ya. Tapi intinya ini, dan jawaban yang diisi di chatting ini dan yang ada di Baby Doge Indonesia itu sama-sama valid teman-teman ya. Oke, jadi sini pembakaran sebesar 50 kuadriliun di jaringan Ethereum dilatar belakangi karena supply di BSC mayoritas sudah berada di tangan holder. Oke, jadi saya jelaskan ya. Jadi di sini eh, mereka ambil inisiatif untuk di Ethereum karena untuk di BSC ya, untuk di BSC itu sudah bisa dibilang apa ya, mayoritas sudah berada di tangan holder. Jadi kebanyakan sudah di tangan holder. Tapi kalian harus tahu juga ya teman-teman ya, ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar jika developer harus membeli kembali token di jaringan BSC dari tangan holder sebesar 50 kuadriliun ya. Jadi kalau mereka open buy ya, open beli, mereka beli ya. Kalau mereka mau beli untuk dibakar itu konyol sekali teman-teman ya, itu konyol sekali. Itu kenapa mereka membakar dengan jaringan Ethereum ya. Saya jelaskan ke teman-teman dulu ya di sini ya. Untuk di jaringan untuk di Coin Market Cap ya, kalau kita lihat update-nya, Baby Doge dia hanya berdiri di jaringan BSC teman-teman ya. Ternyata sesungguhnya memang di Ethereum itu hanya bridge teman-teman ya. Itu hanya bridge, itu hanya menjembatani ya, hanya menjembatani ya. Jadi bukan bukan di jaringan Ethereum ya, karena nggak diupdate di sini. Dan penjelasan yang tadi ya, coba kita lihat lagi. Oleh karena itu teman-teman ya, oleh karena itu digunakan jaringan Ethereum dikarenakan volume di jaringan Ethereum lebih rendah dari BSC ya. Itu kalau saya lihat ya, mungkin kalau kita bicara token-token lain ya, banyak yang bisa mengirim pakai TRC20 ya, banyak yang bisa mengirim pakai jaringan lain, tapi itu hanya bridge, hanya jembatan teman-teman ya. Dia bukan ada di jaringan itu. Kira-kira seperti itu untuk pemahaman saya tentang hasil AMA ini ya. Total supply Baby Doge ya, ini selanjutnya. Total supply Baby Doge Coin hanya sebesar 420 kuadriliun, tidak lebih. Oke, ini sudah menjawab sih ya. Ini sudah menjawab sekali ya, karena ini langsung dari official mereka teman-teman. Dan hampir 50% dari total supply telah dibakar. Oke. Supply di jaringan Ethereum adalah cermin ya. Sekali lagi teman-teman ya, supply yang ada di jaringan Ethereum ya adalah cermin dari supply yang ada di jaringan BSC. Jadi sama teman-teman ya. Apa yang tampak di jaringan Ethereum adalah semua volume dan transaksi serta angka pembakaran yang terjadi di jaringan Ethereum. Oke? Jadi jelas teman-teman ya. Jadi
Apa yang tampak di jaringan Ethereum adalah semua volume dan transaksi serta angka pembakaran yang terjadi di jaringan Ethereum, teman-teman ya. Apa yang tampak di jaringan BSC adalah semua volume dan transaksi serta angka pembakaran yang telah terjadi di kedua jaringan BSC dan Ethereum. Oh, jadi ini sama, teman-teman ya. Jadi ini sama. Oke. Hal ini ya dikarenakan pada awal mulanya Baby Dots hanya memiliki satu jaringan, yaitu Binance Smart Chain saja, teman-teman. Ini masuk akal karena gini ya, saya jelasin di kata-kata terakhir ini. Hal ini dikarenakan pada waktu awal mulanya Baby Dots hanya memiliki satu jaringan, yaitu Binance Smart Chain ya. Itu sangat rasional sekali karena gini teman-teman ya. Oke, let's say ya, mari kita berbicara double, oke, double. Anggaplah double lah ya. Tetapi ingat ya, waktu di-create, waktu Baby Doge ini tercipta ya, dia hanya satu jaringan, yaitu Binance Smart Chain. Total supply-nya 420 kuadriliun dan sekitar 4 sampai 5 bulan kemudian di-bridge lah ke Ethereum. Masa setelah di-bridge langsung diciptakan lagi Baby Doge? Ini sangat tidak masuk akal atau tidak mungkin, teman-teman ya. Ketika di-bridge langsung diciptakan lagi, nggak mungkin ya. Itu saja sudah jelas nggak mungkin ya. Kecuali ketika lahir dia berdiri di dua jaringan. Itu bisa jadi BSC 420, di ETH juga 420. Tetapi ini mereka berbeda ya. Kedua jaringan ini berbeda sekitar 4 sampai 5 bulan ya. Itu pun hanya bridge ya. Jadi itu jelas sekali kalau memang hanya 420 ya. Karena bayangin saja ya, lahirnya di Binance Smart Chain ya, 420 kuadriliun. 4 bulan kemudian dia dijembatani ke Ethereum. Otomatis kan harus ngikut, bukan berarti jembatani di Ethereum terus dia langsung diciptakan lagi. Kalau diciptakan lagi otomatis Certik langsung mengatakan ini scam, ataupun langsung Certik nggak izinkan ya kan, ataupun Certik langsung tarik auditnya, ataupun langsung Pixel turun tangan, Baby Doge ini menambah supply. Nah itu konyol. Nah dan itu hampir belum pernah terjadi di dunia kripto, teman-teman ya, untuk pas jembatani langsung ditambah supply. Makanya saya bilang di awal tadi, kecuali ketika muncul dia langsung dua jaringan ya, itu mungkin bisa terjadi. Tetapi ini berbeda, lahirnya berbeda. Di BSC itu sama di Etherscan ya, di Ethereum, jaringan Ethereum itu berbeda jauh. Jadi nggak mungkin ketika di bridge ke Ethereum langsung diciptakan lagi, nggak mungkin. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke chat selanjutnya, teman-teman ya. Penjelasan cara kerja blockchain terkait dengan supply ya. Sisi Ethereum adalah cermin dari BSC ya, kita tahu ya. 1 banding 1 lah. Jika 420 kuadriliun di BSC, di Ethereum juga sama 420. Kira-kira seperti itu. Makanya saya bilang CMC itu berarti memang benar ya. Berarti memang benar update-nya. Oke, token sebenarnya tidak dapat melintasi jaringan. Betul. Jadi hal penting di sini yang kebanyakan tidak Anda sadari adalah bahwa supply Ethereum yang beredar hanya seperti 5 atau 6 kuadriliun. Betul, teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti bertanya, "Loh, dia kok cuma 5 sampai 6 kuadriliun? Terus pembakaran kenapa kenapa 50 kuadriliun?" Dia hanya menggunakan jaringan untuk membakar, teman-teman ya. Bukan yang dibakar yang berdiri di Ethereum. Enggak, teman-teman. Tidak seperti itu. Karena ternyata Ethereum ini hanya bridge-nya, hanya jembatannya. Jadi pembakarannya menggunakan jaringan Ethereum ya. Karena dijelaskan di awal tadi kalau dia menggunakan BSC ya, mayoritas sudah berada sudah di tangan holder. Oke, jadi kira-kira paham teman-teman ya. Jadi dia membakar ya hanya menggunakan Ethereum gitu loh ya, hanya menggunakan Ethereum saja ya. Jadi jelas ya, dia cuma pinjam jaringan Ethereum untuk membakar. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi hal penting di sini yang kebanyakan tidak Anda sadari adalah bahwa supply Ethereum, oke sudah. Sisa dibakar atau di lemari. Oke, ini sudah baca tadi ya. Oke, lanjut. Seperti halnya WiFi, Anda namun tidak melihat. Oke, itu simple lah ya, pasti pahamnya. Mereka menunggu untuk diaktifkan token tersebut adalah token yang akan dikunci di vault sampai diaktifkan ketika token BSC dijembatani. Oke, itu sudah paham lah ya. Intinya poin penting di sini sudah saya jelaskan ke teman-teman semuanya. Jadi jika saya menjembatani 1 miliar token,
Inilah yang terjadi di sisi BSC, 1 miliar token dikeluarkan dari peredaran dan dikunci di berangkas BSC. Di Ethereum 1 miliar token dikeluarkan dari lemari Ethereum ya, dari berangkas Ethereum dan ditambahkan ke suplai sirkulasi ETH, kira-kira seperti itu. Oke, dan ini yang terakhir teman-teman, inilah contoh, ini agak agak jengkel kayaknya tim mereka ya. Dia bilang inilah contoh yang lebih mudah untuk divisualisasikan. Mari berpura-pura tidak ada token yang terbakar ya di kedua sisi. Anggaplah nggak ada yang terbakar katanya ya. BSC memiliki suplai sirkulasi 420, Ethereum memiliki berkubah ya 420 kuadrilion ya, pasaran nol yang beredar ya. Jika saya menjembatani 1 kuadrilion token ke Ethereum, apa yang terjadi? Ya tetap lingkaran BSC akan menjadi 419 kuadrilion ya. Lingkaran Ethereum akan menjadi 1 kuadrilion, betul ya. Tidak pernah lebih dari 420 kuadrilion. Betul, betul, betul teman-teman ya, karena konyol sekali ya. Jadi di sini karena ya agak ini ya, biasanya sih yang bertanya itu pemain baru sih. Mungkin mereka agak emosi ya. Di sini mereka di terakhirnya ya. Untuk kalian yang tidak mau diedukasi mengenai cara kerja blockchain, jangan beli kripto, belilah cabai dan bawang merah. Cabai dan bawang merah lebih mudah dipahami cara kerja investasinya dan harganya naik menjelang bulan puasa. Terima kasih dan salam cuan Baby Doge menuju ke keluarga aksi. Kira-kira seperti itu. Itu apa ya, pendapat apa ya, itu hasil amannya mereka lah. Sempat dongkol juga lah. Tapi saya rasa pemain baru sih sampai mereka dongkol, sampai ada yang di-ban ya di grupnya mereka karena mungkin banyak tanya sedangkan mereka sudah jelasin ya, sudah jelasin ataupun mereka jadi gini teman-teman semua yang ke-ban dari Baby Dots grup itu teman-teman ya, maksudnya gini, kalian tuh sebelum join ke grup jangan langsung tanya, jangan langsung DM orang. Kalian pertama ya, salah satu tata krama untuk join grup itu gini teman-teman, kalian masuk join di grup ya, baca dulu sematan ya, sematan di grup atau aturan di grup. Kenapa? Aturan di grup mungkin berbeda dengan aturan grup-grup lainnya, ataupun ya pertanyaan kalian itu sudah disematkan sama mereka seminggu sebelumnya. Jadi sudah ada sematan di apa ya? Sudah dipin lah ya, paham lah ya. Mungkin sudah ada pesan yang dipin di atas ya, di atas grup Telegram mereka. Tapi kalian nggak ngecek, kalian masih tanya. Ya, jadi pasti mereka bilang, oh ini pasti fooder nih, langsung diblok gitu loh teman-teman ya. Jadi saran saya kalau mau join atau gabung di grup apa aja, cek dulu nih apa aturan-aturan grupnya, yang disematkan di grup itu apa gitu loh, biar nggak salah paham, biar nggak di ban ya. Kira-kira seperti itu ya, semua sudah terjawab dan ini masuk akal, rasional sekali ya. Dan saya sangat-sangat terima kasih juga buat tim Baby Doge. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman ya untuk di-share biar teman-teman di luar sana nggak panik juga. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat malam.